Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainis Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Diduga salah paham seorang pria aniaya petugas SPBU. Bocah korban pelecehan seksual jalani pemulihan. Sukses membudidayakan berbagai macam jenis kelinci hias. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainis Sulsel selengkapnya. Seorang pria pengendara mobil terlibat keributan dengan karyawati SPBU di salah satu tempat stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Bahkan pengendara mobil sempat mengeluarkan kata kasar dan melakukan penganiayaan. Dari rekaman video amatir terlihat seorang pria pengendara mobil terlibat keributan dengan petugas SPBU di salah satu tempat stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Bahkan, pengendara mobil tersebut sempat mengeluarkan kata kasar dan memiting leher petugas SPBU serta menantang untuk berkelahi. Namun, aksi tersebut dihadang oleh sejumlah petugas SPBU lainnya. Selain itu, rekaman CCTV juga memperlihatkan pengendara mobil melakukan penganiayaan dengan menendang petugas SPBU yang saat itu berupaya menenangkan emosi pengendara mobil yang memarahi petugas wanita SPBU hingga berujung keributan. Berawal saat konsumen yang mengendarai mobil Toyota Yaris berwarna merah masuk ke SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak dengan cara menggeber gas kendaraan hingga memicu keributan saat memarahi petugas wanita SPBU. Diduga permasalahan ini dipicu kesalahpahaman saat pengendara mobil diarahkan ke mesin pompa SPBU yang tidak memiliki antrian. Diketahui oleh pihak pertama, kami di SPBU juga sudah melakukan penerapan SOP. Pada saat pengisian harus memang dilayani dengan baik. Dan yang kedua, tangkinya kita isikan ketika ada beberapa pompa yang tidak ada yang kosong, kita arahkan ke tempat kosong. Cuma si konsumen ini tidak menerima dengan alasan bahwa si konsumen ini tidak suka dengan operator tersebut, tetapi si konsumen ini tetap diisikan bahan bakarnya. Dan kami juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina terkait video yang tersebar, dan saya juga sudah konfirmasi bahwa ini kejadian adalah kejadian kesalahpahaman. Usai terlibat keributan yang berujung penganiayaan terhadap petugas SPBU, konsumen pengendara mobil ini kemudian meninggalkan lokasi usai kendaraannya diisi oleh petugas SPBU yang bekerja sesuai dengan SOP Pertamina. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, News melaporkan. 5 bocah perempuan korban pelecehan seksual menjalani pemulihan trauma dan konseling mendalam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban dijanjikan uang puluhan ribu oleh pelaku. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Makassar memberikan pemulihan trauma dan konseling mendalam terhadap 5 bocah perempuan di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual di sebuah masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kelima bocah perempuan berinisial NA, NYM, JA, AP, dan R kini diamankan sementara di rumah aman UPTD PPA Kota Makassar. Rencananya, UPTD PPA Kota Makassar akan melibatkan sejumlah dokter psikolog anak guna memulihkan kondisi trauma yang dialami para korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para korban mengaku diiming-imingi uang sebesar Rp20.000 oleh pelaku sebelum dilecehkan pada bagian alat vitalnya di dalam masjid. Tak hanya itu, pelaku yang berpura-pura mengaku sebagai guru mengaji sudah melancarkan aksinya sejak 2 bulan terakhir dan para korban baru bermunculan setelah aksinya viral dan pelaku ditangkap warga sekitar. Penanganan pertama adalah penjangkauan terhadap korban kekerasan seksual ini. Kemudian yang paling penting adalah persoalan pemulihan terhadap traumanya, terhadap psikologinya ini anak, apalagi masih usia rata-rata di bawah 9 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang akan kami coba pikirkan terkait proses pemulihannya dari adik-adik korban ini. Itu yang menjadi bagian sangat penting
terkait apa-apa yang kemudian akan kami kerjakan. Kalau tahap sekarang kita sudah proses asesmen, kemudian kita akan jadwalkan untuk pemeriksaan di salah satu tim bidan kami yaitu PKBI. Kita akan melakukan urusan kesehatan. Setelah itu akan dijadwalkan untuk dilakukan konseling. Sebelumnya, seorang pria terekam CCTV saat melecehkan sejumlah bocah perempuan di sebuah masjid Nurul Insan, Jalan Panjadekang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Warga yang geram pun berusaha menghajar pelaku saat diamankan polisi di dalam masjid. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam di Satreskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Yul-Yusufin Ainjus melaporkan. Pemilik dan pengasuh panti asuhan di Surabaya, Jawa Timur diduga melakukan tindak asusila pada sejumlah anak di bawah umur. Ia ditangkap polisi setelah ada laporan orang tua korban. Polisi mengamankan NK 61 tahun yang diduga terlibat tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Surabaya. Saat ini penyidik masih memeriksa dan mendalami keterangan NK atas kasus ini dan diduga korbannya lebih dari satu orang. Korbannya ini lebih dari satu. Ya, jadi sekali lagi kasus ini sedang didalami. Korbannya lebih dari satu. Terlapornya siapa? Jabatannya apa? Nanti ya ditunggu ya karena ini masih dalam proses pendalaman. Kasus tindak asusila ini terbongkar setelah sejumlah anak panti kabur dan melapor ke unit konsultasi dan bantuan hukum UNER Surabaya. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Langkah tersebut ditempuh untuk mengatasi potensi ancaman seperti judi online, pornografi, perundungan, serta kekerasan seksual yang makin marak di dunia maya. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Budi Hafid menyatakan bahwa sesuai arahan Presiden telah dibentuk tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Tim tersebut melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pendidikan. Tim ini akan mulai bekerja mulai tanggal 3 Februari 2025 untuk merumuskan regulasi yang diperlukan. Berdasarkan data terkini, Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia untuk kasus pornografi anak di ruang digital. Selain itu, aduan terbanyak yang diterima oleh Komdigi meliputi judi online, perundungan, dan kekerasan seksual terhadap anak di internet. Ya, ini kan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan menindaklanjuti hal tersebut. Kami telah mengeluarkan SK tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Dan ini melibatkan berbagai kementerian, makanya kami terima kasih sekali Pak Menkes, Ibu Men PPPA dan juga Mendikdasmen mengirimkan eselon 1, eselon 2-nya juga untuk ikut dalam tim kerja ini yang akan bekerja mulai esok. Tim akan menggodok betul-betulnya itu esok dan kita tahu angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita. Di antaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arif Fatul Khairi menyambut baik inisiatif ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mensosialisasikan aturan penggunaan media sosial bagi anak-anak sekolah. Menurutnya, hal ini penting untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari dampak negatif media sosial. Kami sangat menyambut baik apa yang diinisiasi oleh Komdigi, karena sesungguhnya dari laporan-laporan dan kasus-kasus yang kami dalami, sebagian besar penyebabnya kami analisa ada dua, pola asuh dan karena pengaruh media sosial yang tidak bijak yang digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi ini yang akan kita kolaborasikan lebih lanjut, bagaimana nanti ada salah satu mungkin tentang aturan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Dengan kerjasama antar kementerian dan pihak terkait, diharapkan anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang aman dan sehat.
Dari Jakarta, Jen Cahyani, Nova Dwi Ayus melaporkan. Tersangka skincare bermerkuri si Ratu Emas Mira Hayati bersama dua tersangka lainnya Agus Salim dan Mustadir Daengsila, suami Penny Pran, kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kini ketiganya telah menjadi tahanan Kejaksaan dengan tangan diborgol. Dulu kerap tampil glamor, pamer emas hingga dijuluki Ratu Emas, Mira Hayati kini kembali muncul dengan tampilan terajar memakai borgol dengan rompi tahanan. Hal ini diketahui setelah penyidik di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka 3 owner skincare asal Makassar yang terlibat dalam kasus peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merkuri. Ketiga bos skincare bermerkuri ini meliputi Mira Hayati 29 tahun selaku Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama, Agus Salim 40 tahun owner brand Ratu Glow dan Raja Glow. Sementara tersangka ketiga, Mustadir Daengsila, merupakan Direktur CV Fendi France. Proses penyerahan 3 tersangka beserta barang bukti dilakukan penyidik Polda Sulsel kepada JPU di kantor Kejari Makassar, Jalan Amanagapa, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin sore. Kasipenkum Kejati Sulawesi Selatan, Sutarmi mengatakan, ketiga tersangka ini telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat sehingga akan kembali ditahan di Rutan Makassar selama 20 hari terhitung mulai 3 Februari hingga 22 Februari ke depan. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, JPU telah menerima penyerahan 3 tersangka, yaitu tersangka AS, tersangka MS, dan tersangka MH terkait dengan kasus skincare, di mana tersangka AS berumur 40 tahun merupakan pemilik atau owner brand Ratu Glow dan Raja Glow yang mengedarkan garis miring memproduksi obat pelangsing RG Raja Glow My Body Slim yang telah diuji di BPOM Makassar dan tidak memenuhi syarat edar karena kandungan bisakodil positif yang merupakan bahan baku obat yang seharusnya tidak boleh termuat dalam ramuan obat tradisional atau jamu. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menegaskan dalam proses penahanan, setiap orang yang ingin menemui para tersangka atau terdakwa harus memperoleh izin dari JPU Kejati Sulsel dan JPU Kejari Makassar. Setelah tahap 2, JPU Kejati Sulsel akan segera melimpahkan perkara ketiga tersangka skincare tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disidangkan. Para tersangka dijerat pasal 435, junto pasal 138 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur News melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi kasus pembunuhan dipicu rasa cemburu terhadap korban terlibat cinta segitiga. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Dua wanita pelaku pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan di persawahan ditangkap polisi di Subang, Jawa Barat. Ironisnya salah satu pelaku merupakan anak di bawah umur. Polisi menangkap dua wanita pelaku pembunuhan, TK 16 tahun dan AN 21 tahun, di wilayah Pusaka Jaya, Subang. Keduanya ditangkap karena tega membunuh Toikin, 27 tahun, di Pematang Sawah. Hasil pemeriksaan, awalnya kedua pelaku mengajak korban untuk bertemu. Saat bertemu, kedua pelaku dan korban terlibat cekcok hingga terjadi aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkan pelaku. Cekcok sendiri dipicu pelaku TK yang cemburu dengan pelaku AN yang kerap diajak bertemu korban. Sebelumnya, korban memang memiliki hubungan dengan AN saat duduk di bangku SMP. Diduga kedua pelaku memiliki hubungan sejenis. Motifnya itu cemburu, ya, ada hubungan hubungan percintaan di antara mereka bertiga dan ada kecemburuan. Namun kalau terkait dengan sesama jenisnya saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polres Subang. Mungkin itu ya. Sebelumnya jasad Toikin ditemukan bersimbah darah di Pematang Sawah, Pusaka Nagara, Subang. Saat ditemukan, terdapat 18 luka senjata tajam pada tubuh korban dengan kondisi tertelungkup. Polisi juga mengamankan pisau yang diduga menjadi alat untuk membunuh korban. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Memanfaatkan waktu libur panjang, sepasang kekasih nekat hendak menyelundupkan sabu dari Batam ke Kendari, Sulawesi Tenggara.
Aksi keduanya terendus petugas Bea dan Cukai Batam di Bandara Hang Nadim. Dari hasil pengembangan, petugas mengamankan 2 bandar lainnya bersama 8 kg sabu siap edar di sebuah kamar hotel di kawasan Jodoh, Batam. Pasangan kekasih DI dan AH, warga Pekanbaru Riau, tak bisa berkutik saat petugas Bea Cukai mengamankan 2 koper milik mereka saat melewati alat pemindai di Bandara Hang Nadim, Batam. Saat digeledah, polisi menemukan 8 bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat lebih dari 2 kg di dalam koper yang berisikan pakaian. Keduanya mengaku jika barang haram tersebut akan dibawa ke Kendari dan Samarinda melalui jalur udara. Tak lupa, keduanya pun menyebutkan nama AI dan OI warga Selat Panjang Provinsi Riau sebagai pemilik narkoba tersebut. Tak menunggu lama, petugas mendatangi hotel yang diduga menjadi tempat AI bermalam selama di Batam. Petugas mengamankan sejumlah orang di 5 kamar hotel kawasan Jodoh, Batam. Dan dari salah satu kamar yang ditempati AI, petugas kembali menemukan 8,9 kg narkoba jenis sabu-sabu yang juga tersimpan di dalam koper. Para pelaku merupakan sindikat narkoba yang dikendalikan oleh SA, DPO seorang wanita, warga Batam, yang juga terlibat jaringan narkoba asal Malaysia. Sabu-sabu itu sendiri dibawa dari Malaysia ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Ya, sabu ini dimasukkan ke dalam celana jeans. Ya, yang sebelumnya, ya, dari 4 celana jeans kita temukan 4 kantong. Kami menemukan 5 kamar yang digunakan oleh pengendali. Ya, pengendalinya daripada RD dan AM yang penumpang tadi. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya, SA dan RO, termasuk sabu dari Malaysia ke Kepulauan Riau. Kelompok ini diketahui sudah 4 kali melakukan pengiriman narkoba ke berbagai daerah di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa melaporkan. Pemirsa, pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa batal digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Rencananya pelantikan dapat digelar antara 17 hingga 20 Februari 2025. Pemerintah memastikan bakal melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 non-sengketa yang rencananya akan digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam jumpa persnya di kantor Kemendagri Jumat siang. Tito menjelaskan pembatalan dikarenakan adanya instruksi MK yang akan mempercepat putusan sela atau dismisal sengketa pilkada dari sebelumnya 13 sampai 14 Februari menjadi 6 sampai 5 Februari. Sehingga MK meminta agar pelantikan kepala daerah non-sengketa dapat digabungkan dengan kepala daerah hasil dismisal. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu, yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 ya, Februari untuk pembacaan sidang dismisal. Tito memperkirakan proses pelantikan usai putusan sela sengketa pilkada di MK dapat digelar antara 17 hingga 20 Februari 2025. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral, seorang karyawan BUMN di Pangkal Pinang mengunggah video yang dinilai menghina pasien BPJS Kesehatan menuai kecaman warganet. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. Video ini diunggah oleh Weni, seorang pegawai BUMN PT Timah Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Memakai seragam tempatnya bekerja, Weni dengan penuh ekspresi melontarkan kata-kata menyindir pegawai honorer peserta BPJS Kesehatan. Dalam video ini, Weni juga mengaku bangga sebagai pasien prioritas, sehingga tidak perlu antri seperti peserta BPJS Kesehatan. Masih honorer ya? Nggak ngantri deh, pasien prioritas. Video ini pun viral dan mendapat kecaman dari warganet. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video
atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu. Menanggapi rekaman video pegawainya yang dinilai merendahkan karyawan honorer peserta BPJS Kesehatan, PT Timah telah memberikan teguran dan akan memberi sanksi kepada pelaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kelinci dikenal sebagai binatang yang memiliki tingkah laku lucu dan bentuknya yang menggemaskan. Di Tuban, Jawa Timur, seorang pria sukses membudidayakan berbagai macam jenis kelinci hias dengan harga yang bervariasi. Selain itu, pria ini juga sukses membudidayakan hamster, kucing, dan juga merpati hias yang harganya hingga jutaan rupiah. Ya, siapa bilang jadi peternak harus punya lahan yang luas? Hal ini dibuktikan oleh Yanuario Syahputra, warga Jalan Raden Patah, Latsari, Tuban, Jawa Timur. Memanfaatkan halaman, teras, dan lorong di samping rumahnya, pria yang akrab dipanggil Rio ini sukses memelihara aneka binatang hias. Lihat saja, ada berbagai jenis kelinci di rumah Rio, mulai dari kelinci lokal, kelinci Belanda, ras besar, serta kelinci mini. Selain lucu dan menggemaskan, semua jenis kelinci hias ini tak rewel dalam hal pakan. Soal pakan, tak perlu khawatir, karena semua kelinci koleksi Rio sudah terbiasa dengan pelet serta daun-daunan yang ada di sekitar rumahnya. Sementara untuk hamster biasanya diberi makan biji-bijian seperti kuaci, jagung, kacang hijau, atau sayur-sayuran. Selain kelinci dan hamster, Rio juga mempunyai koleksi aneka merpati hias. Semua koleksi ini dijual via online atau datang langsung ke rumahnya. Jenisnya apa ini? Jenis Holland. Berapa itu? Harganya 250. Kenapa? Suka kelinci ya? Ya, ini adik saya. Terus sering beli kelinci ini? Lumayan mas, karena adik kan senang kelinci. Dan saat ditanya soal harga, Rio menjamin tidak mahal. Karena binatang peliharaannya ini, ia lepas dengan harga mulai 50.000 hingga 2,5 juta rupiah, tergantung jenisnya. Kurang lebih udah 5 tahunan lah untuk usaha ini. Kalau per ekor berapa? Per ekor di sini saya jual kisaran harga 50.000 hingga anakan itu sampai 500.000 per ekor, tergantung jenisnya. Jenisnya mulai dari yang lokal, ada Dutch, ada Netherland Dwarf, ada kayak gini nih, Fuziloop ini. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba berternak kelinci hias? Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.